Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari materi makalah yang kami rangkum secara kelompok. Judul yang akan kami angkat pada hari ini yakni temanya menyangkut masalah manajemen persediaan, di mana kami terdiri oleh 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Pak Eki Ardiansyah, yang ketiga Ibu Kiki Wirdayani, yang keempat Amelia Bas. Kami akan mencoba memasuki materi kami. Landasan teori. Dalam dunia usaha yang kompetitif, sumber daya menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Salah satu sumber daya penting yang harus dikelola secara efisien adalah persediaan. Persediaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pemborosan, kekurangan barang saat dibutuhkan, serta gangguan dalam proses produksi dan distribusi. Oleh karena itu, manajemen persediaan merupakan bagian penting dari manajemen keuangan perusahaan. Tidak hanya bertugas memastikan ketersediaan barang dalam jumlah dan waktu yang tepat, manajemen persediaan juga berperan dalam mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh rantai pasok. Perusahaan dituntut untuk memiliki strategi pengadaan dan penyimpanan barang yang cermat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat permintaan, siklus produksi, dan biaya total yang dibutuhkan. Yang pertama ada dari definisi Gito Sudarmo 2014, manajemen persediaan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengendalian, dan pemantauan terhadap persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi agar tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat. Yang kedua itu menurut pandangan Kaiser dan Random 2017 itu menyatakan bahwa persediaan merupakan elemen penting dalam rantai pasok karena berperan sebagai penyeimbang antara permintaan pelanggan dan produksi perusahaan. Pengertian manajemen persediaan itu sendiri. Manajemen persediaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, penyimpanan, serta distribusi barang atau bahan yang digunakan dalam operasional perusahaan. Secara umum, persediaan dapat didefinisikan sebagai aset yang berbentuk bahan baku, barang dalam proses produksi, atau barang jadi yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam kegiatan produksi. Pengelolaan terhadap persediaan tidak hanya menyangkut jumlah barang yang disimpan, tetapi juga waktu pembelian, frekuensi pemesanan, lokasi penyimpanan, hingga sistem pencatatan yang digunakan. Tujuan dan fungsi manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan yang pertama, menjamin ketersediaan barang. Yang kedua, menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya penyimpanan. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, pengendalian fisik dan administratif persediaan. Yang kedua, pendukung kelancaran operasional. Yang ketiga, pengatur siklus pembeli dan produksi. Jenis-jenis persediaan. Bahan baku merupakan barang atau material yang akan diproses menjadi produk melalui proses produksi seperti kayu untuk industri mebel. Yang kedua, barang dalam proses itu barang yang telah melewati beberapa tahapan produksi tetapi belum sepenuhnya selesai, seperti kerangka mobil yang belum dipasangi mesin. Yang ketiga, barang jadi, yaitu produk yang siap dijual kepada konsumen dan biasanya disimpan dalam gudang sebelum didistribusi ke pasar atau pelanggan. Yang keempat itu perlengkapan dan suku cadang digunakan untuk mendukung kelancaran operasional dan pemeliharaan fasilitas produksi seperti pelumas dan cadang mesin. Ya, baik, untuk membagi porsi mungkin pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman anggota dari kelompok kami, apakah itu Ibu Amelia Bas atau Pak Eki atau Ibu Kiki. Silakan dilanjutkan Pak, Bu. Terima kasih. Mungkin menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Eki. Namanya kita satu kelompok, mungkin kita sepaham. Harusnya disepahamkan juga ya.
Ya mungkin dari harusnya ya pokoknya konsisten dan komitmen harus kami. Ini garisnya itu kan ada antara merah dan ini antara garis merah dan eh, garis biru yang bersinggungan. Artinya itu kan menunjukkan data bahwa setiap bulan itu terjadi misalkan di Januari sampai ke Februari itu mengalami peningkatan ya jumlah persediaan dan biaya penyimpanan. Nah, kemudian menurun ke Maret sampai ke April merosot itu sampai melonjak kembali naik ke sampai Mei dan Juni itu. Nah, di mana korelasi positif di sini persediaan penyimpanan persediaan yang garis birunya itu terkait masalah penyediaan persediaan barang itu. Nah, yang garis merahnya ini biaya penyimpanannya artinya biaya persediaan dan biaya penyimpanan itu sejalan di dalam grafik ini. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Eki itu seperti apa sih sebenarnya? Ini kan eh, gudang itu makanya seperti metode just in time itu bagaimana itu penyimpanan itu segera harus di walaupun biaya diferensiasi ya yang mungkin yang semakin banyak pemesanan mungkin lebih mengefisienkan biaya. Namun harus juga dipertimbangkan bahwa seperti apa daya tampung dari suatu gudang itu. Contohnya misalkan daya penyimpanan yang disimpan lama seperti yang dikatakan oleh Pak kita itu kan memakan biaya sebenarnya itu. Nah, ketimbang dengan metode perhitungan bahwa seperti ini daya produksi yang kita butuhkan dan seperti ini kebutuhan barang yang akan kita pesan itu atau input dari pemasok tersebut tidak serta merta bahwa melebihi over kapasitas. Dan mungkin titik keseimbangannya seperti itu mungkin bisa lebih dikembangkan lagi oleh pesawat apa yang ditanyakan supaya lebih berkembang pembahasannya. Mungkin begini Pak, yang di sebelah kanan ini mungkin grafiknya itu menunjukkan bahwa seperti apa perputaran pengeluarannya ini yang misalkan dari persediaan yang grafik kiri ini terkait masalah penyimpanan dan persediaan yang garis biru dan garis merah yang seimbang menurun itu di sebelah kanan itu menunjukkan juga bahwa seperti ini juga pengeluarannya. Artinya seperti yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa seperti apa Vivo itu dan seperti apa juga oleh Livo itu bagaimana apa itu yang saya catat tadi itu terakhir pertama kalau Livo kan pertama masuk dan terakhir keluar. Nah, Livo itu terakhir masuk dan pertama keluar. Mungkin seperti itu juga penjelasan di grafik kedua ini mencoba menerangkan hal-hal demikian, Pak. Artinya kan yang disampaikan Pak Eki tadi bahwa misalkan penyimpanan terlalu lama di gudang itu kan membutuhkan juga biaya tambahan di situ, Pak. Nah, artinya ketika keseimbangannya apa yang kita simpan itu juga kita harus jelaskan secara grafik bahwa seperti ini dalam skala 6 bulan itu seperti ini setiap bulannya yang keluar grafiknya itu menunjukkan yang garis hijau ini. Mungkin dari bulan Januari ke Februari itu ya mungkin meningkat terus menurun lagi merosot. Setelah biaya produksinya ya terakhir keluarnya itu mungkin saran penjelasannya. Begini kalau misalkan artinya begini Pak, kan harus menjelaskan bagaimana hal bahan baku itu keluar dan bagaimana juga menjelaskan pengadaan untuk persediaan. Nah kalau Pak Saul melihat grafik ini bahwa Maret itu banyak keluar ya tentu bahwa Maret juga harus memesan supaya terisi juga gudangnya. Artinya tidak over kapasitas dan untuk produksi di bulan April tentu di awal misalkan Maret ini Pak ya. Itu di ekonomi kemarin di semester satu juga kita bahas ini sebenarnya Pak yang di penjelasan masalah just in time yang manajemen produksi itu kan terang ini senang ini penjelasan ini. Bagaimana itu sebelum dari bulan-bulan sebelumnya kita harus memesan untuk menutupi persediaan di bulan April bulan-bulan selanjutnya. Itu kan ada hitung-hitungannya di manajemen produksi dan saya anggap ini mencoba menerangkan ini. Itu yang saya jelaskan bahwa sebelum kita melakukan produksi di April untuk keluarannya ke April untuk peningkatan kembali di ini kan Maret ceritanya di sebelah kanan ini sudah keluar ya untuk peningkatan naik ke atas untuk produksi ya. Artinya di April kan untuk penambahan lagi di bulan selanjutnya Pak, bulan berikutnya di Mei itu kan semakin melonjak ke Mei itu sampai puncak ke Mei itu. Artinya ada memang kayak contoh di manajemen produksi itu yang menerangkan bahwa JSNTM itu yang seperti apa penjadwalan dan apa itu baris istilahnya pencatatan uh, bergilir ya kayak itu ya penjelasan yang kemarin itu bagaimana sebelum melakukan produksi di bulan depannya bulan-bulan sebelumnya harus juga diperkirakan setiap triwulan atau per bulannya itu
Bagaimana tidak berhenti masalah bahan baku. Apa bedanya dengan ini Pak? Contoh lebih kita logikakan, lebih menyederhanakan ya. Karena istilahnya kadangkala itu dibutuhkan eh, penyederhanaan untuk dapat memahami hal seperti ini. Artinya di mana otak kita bermain di situ kan ketika kita mampu menyederhanakan suatu definisi, artinya merangkum secara singkat karena otak kita kerja di situ dua kali pada bagaimana menyampaikan sesuatu dengan menyederhanakan. Contoh misalkan di rumah sekarang ini Pak, kan sementara makanya ada sering ribut-ribut ini di dindingnya diteruskan. Apabila memang di sini kan dipasangkan target, namanya pengadaan kan juga butuh waktu itu. Kapan targetnya selesai? Nah, ketika misalkan dalam proses pengerjaannya kadangkala mundur, apa yang menyebabkan? Salah satunya kan bahan baku yang belum masuk itu Pak. Artinya bahwa kita juga sebagai penyedia dalam artian pemilik rumah harus juga bekerja sama dengan tukang yang sedang kita kerjasamakan. Kita juga berupaya untuk menyediakan bahan bakunya agar pengerjaannya tidak terputus. Nah, si tukang pun juga harus fokus untuk bagaimana mengerjakan senantiasa sehingga ini terjadi berkesinambungan. Artinya apa? Target pencapaian yang kita targetkan itu sesuai dengan jadwal yang kita harapkan. Nah, kadangkala itu tidak sesuai dengan target, itu kan merambah juga kepada misalkan pendapatan dan pengeluaran juga itu terpengaruh itu terpengaruh juga oleh waktu yang tidak tepat itu. Nah, bagaimana untuk menetapkan waktu? Salah satunya kan bahan bakunya juga harus dipertimbangkan. Artinya butuh proses juga untuk mendatangkan bahan baku itu, Pak. Tidak serta-merta bahwa saya memesan sekarang langsung tiba besok. Tidak kan artinya itulah mengapa di grafik ini menerangkan perbedaan misalkan April dengan Mei untuk melangkah lagi ke bulan Mei April dengan Maret menerangkan untuk penerapan selanjutnya produksi untuk Mei dan April dan Juni itu tadi bahwa bulan sebelumnya juga pun harus disiapkan memang untuk diantisipasi bahwa kan ada tahun-tahun sebelumnya sekian perkiraan bahwa yang telah kita pesan untuk mendapatkan sejumlah unit berapa bahan bahan baku yang untuk kita siapkan. Nah, itu kan bisa menjadi perhitungan untuk lanjutan memesan sebelumnya untuk melangkah ini untuk arahnya ke produksi dan pencapaian untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya kan produksi kita itu tidak terputus di skala kompetitif di persaingan nasional maupun skala global. Terima kasih Pak Saul. Dan tadi Bu Amelia juga ada yang ingin disampaikan tapi mungkin karena saya dahului jadi tertahan. Seperti Bu Amelia bisa menambahkan. Wah, jangan begitulah Bu. Artinya di mana D itu adalah jumlah permintaan tahunan, S itu biaya pemesanan per pesanan, kemudian H itu sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, itulah tadi mengapa rumusnya demikian. Artinya DS itu 2DS itu per atau biaya penyimpanan unitnya per tahun. Itulah makanya jika disimpan melewati ambang dari stok itu akan memicu biaya tambahan untuk produksi ini. Artinya begini mungkin salah satu tambahan juga buat LiPo dan Pipo itu LiPo Pipo juga kan contoh misalkan kayak bagaimana konsumsi dikonsumsi yang diterima lebih awal, artinya barang yang cepat rusak itu misalkan barang yang cepat kadaluarsa itu kan harus segera digunakan untuk bahan dan apa itu segala dan lebih awal. Dan misalkan Vivo itu misalkan kayak tadi sampaikan Prof itu seperti besi yang bisa tahan lama juga. Nah, kemudian Vivo itu misalkan ada juga satu metode yang pengurusan contoh misalkan di mesin jahit atau itu kan misalkan bahan bakunya ditumpuk. Nah, mana yang lebih didahulukan untuk di pengerjaan? Yang tumpukan paling atas yang lebih didahulukan untuk dikelola dulu, baru menurun ke bawah. Karena itu kan salah satu contohnya juga tambahan untuk contoh Vivo dan Lipo tadi.
yang terkait di penjelasan untuk grafik kedua ini, menunjukkan inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan. Ini terkait masa selama 6 bulan, itu kan jelas sampai Juni di situ. Nah, kemudian rasio ini mengukur seberapa sering persediaan dijual dan digantikan dalam periode tertentu. Artinya bahan baku yang ini kan, misalkan bahan baku itu di ekonomi itu kan ada yang kayak misalkan barang konsumsi dan barang produksi. Misalkan barang konsumsi itu kan jelas bahwa bila dibeli, ketika kita beli tidak perlu diapa-apakan lagi, itu langsung tinggal dipakai atau digunakan. Beda ketika misalkan apa itu barang produksi itu kan mesti dikelola dulu baru bisa dikonsumsi. Nah, itulah yang tadi ada kaitannya dengan LIFO dan FIFO itu. Barusan kita tangkap sama-sama intinya apa itu FIFO dan LIFO. Nah, di mana eh, tertinggi itu terjadi di bulan Februari itu. Artinya di bulan Februari. Di situ kan Februari ya, di situ paling tinggi. Mungkin ada Mei di situ sebentar. Terjadi di Februari menandakan bahwa persediaan cepat terjual. Cepat terjual, sedangkan terendah di bulan April. Menunjukkan persediaan kurang efisien dan perputaran lambat. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh permintaan pasar atau strategi pengadaan dan atau efisiensi manajemen gudang. Mungkin itu yang saya menjelaskan. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan, mungkin itulah satu sisi manfaatnya sesuatu. Artinya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika SUM seperti ini, kekurangannya mungkin ketika manajemen keuangan susah mau jelaskan untuk cara perhitungan dengan rumus ketika SUM. Bagaimana kalau tidak ditulis itu? Itu tambahan sedikit. Mohon dimaklumi saja, Bu Sirin. Itu masalah penjelasannya. Tapi Pak mungkin lebih jelasnya dari grafik ini menerangkan bahwa bahan bakunya itu sendiri yang seperti apa perputarannya. Artinya selama 6 bulan ini rasio untuk mengukur seberapa sering persediaan, artinya bahan baku itu yang dikeluarkan atau dijual. Nah, kemudian digantikan kembali dalam periode waktu tertentu, di mana itu tadi tertinggi di bulan Februari. Artinya mungkin terkait masalah bahan baku ini. Itu kan dari FIFO dan LIFO itu penjelasannya, artinya pembeda bahwa ternyata FIFO dan LIFO ada yang membedakan bahwa yang pertama bagaimana untuk menghabiskan penerapannya. Misalkan contoh kayak LIFO tadi itu kan artinya apa yang cepat rusak, itu bagaimana mendahulukan ketika di penerapannya. Terkait masalah jenis usahanya juga sih ini mungkin balik, artinya jika pelaku usaha melakukan konsumen seperti yang dijelaskan tadi itu bahwa barang itu ada dua, yaitu barang konsumsi dan produksi. Nah, produksi ini yang mungkin kita kelola ulang atau diolah ulang, itu yang didahulukan, bahan bakunya mungkin yang agak cepat rusak, itu kan penerapannya di LIFO dan FIFO. Sedangkan kebalikannya bahwa yang tahan lama bahan bakunya itu mungkin tidak jadi masalah, bahwa yang mana ini didahulukan. Nah, sama dengan metode tadi yang penjahit, bahwa seperti apa urutan deretannya, artinya bahan bakunya yang tertumpuk kadang-kala yang di atas itu yang didahulukan. Itu untuk mungkin penjelasan ini yang kami tangkap bahwa ini terkait masalah bahan baku secara umum. Bagaimana menyediakan bahan bakunya ketika misalkan yang kayak tadi contoh akan 5.000 unit per tahun atau dibagi dua lah, 2.500 unit per 6 bulan karena 6 bulan di sini. Itu bagaimana misalkan biaya penyimpanannya $10. Nah, ketika membeli ulang itu membutuhkan biaya tambahan membutuhkan biaya itu $2. Nah, karena ada tadi rumus perhitungannya yang EOQ itu. Artinya disimpulkan bahwa hasilnya adalah 45 unit untuk suatu penyimpanan. Dalam kadang-kala kurun waktu ketika 45 unit itu berkurang, maka kita segera dari si pengadaan ini atau jalurnya proses produksi harus segera menyediakan barangnya.
bahan bakunya untuk senantiasa terkontrol, tidak dibawa dari hitungan tadi 45 dan jangan sampai jauh dari 45 itu sebagai target standar. Mungkin seperti itu yang kami tangkap, Pak Alip. Atau teman-teman Pak Eki mungkin dan Ibu Amelia, Bu Kiki bisa lebih luas menjelaskan. Pak Eki kayaknya sudah meresapi ini materi, jadi mungkin bisa dikembangkan kayaknya. Semoga jauh lah dari kata itu. Jauh dari hukum. Ya, hendaklah keturunan dengan Paridon sebatas pertemanan saja pertemuannya. Enggak ada kata solusinya itu. Siapa tahu ada solusinya itu dari inovasinya ini untuk seatbelt itu. Karena kan ada kayak semacam airbag itu yang mengantisipasi ketika ini. Jadi siapa tahu ada inovasi tambahan untuk seatbelt ini. Iya, karena kayak terkurung memang kita mau nikmati pemandangan tapi kayak terkungkung di mobil ini kalau pakai seatbelt. Siapa tahu Pak Ridwan bisa memberikan solusi. Oh, ya, enggak, maksudnya dari ininya, dari inovasi dari sebuah strategi anunya pemasarannya kan menyampaikan kepada produksi bahwa ini kebanyakan keluarnya konsumen seperti ini terkait seatbelt. Nah itu kan diterjemahkan nanti oleh produksi di perusahaan bahwa oh ini kan keluarnya kira-kira apa ya bisa kita inovasikan untuk ini menyelesaikan solusinya. Ya itu kan anu Pak, produk lain ya. Artinya produk yang melekat di mobil itu sendiri ya. Jangan solusinya bawa surat tilang, aduh itu kan, aduh kena hukum lagi. Siap promo. Ada promosinya itu. Iya, dan hati-hati berkendara. Baik ini sudah dalami materinya, jadi saya juga tidak takut ini karena ada Pak Eki yang kan, sudah neresapi ini materi. Jadi silakan Bu, nanti dibantu oleh Pak Eki ini. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Mungkin langsung saja. Ya, dunia passion ya. Ya. Mungkin Pak Eki siap-siap ya membantu untuk menambahkan. Saya coba dulu ini pertanyaannya. Ada dua yang ingin saya angkat dari terkait masalah pertanyaannya Ibu Umu ini. Yang pertama, bisa Bu dipertegas bahwa passion apa contohnya misalkan produknya yang ingin ditanyakan ini. Karena saya ingin menganalogikan juga nanti contohnya. Apakah tas, sepatu atau apa? Atau makeup atau semacamnya ya. Oh iya ya. Ya misalkan ya satu saja lah misalkan contohnya begini ya tas misalkan ya, tas. Nah ketika ibumu oke kita sepakati tas Bu ya. Contohnya ya artinya misalkan ibumu ini mau membuka suatu usaha ini terkait masalah fashion tas wanita. Lagi-lagi tuh harus dipertimbangkan tadi itu terkait masalah LIFO yang saya kaitkan bahwa ini persediaannya ini harus yang tadi hitungan EQ itu bagaimana untuk menyeimbangkan ketika bia- apa bahan bakunya misalkan 45 kita menemukan hasilnya ketika ingin mencapai 45 harus segera melakukan pengadaan kembali. Nah untuk menyikapi ini Bu ada dua yang saya ingin masukkan di dalam penerapannya. Yang pertama itu gunakan analisis SWOT itu terkait bagaimana itu menganalisis. Itu kan ada peluang pertama, peluang secara dari internalnya dan eksternalnya. Bagaimana kita melihat misalkan tas peluang wanita ini. Contoh kendalanya di luar apa? Yang pertama dari sisi pemasaran atau penjualannya. Mungkin banyak yang bersaing dalam skala satu produk ini. Persediaan bahan bakunya mungkin agak lambat untuk mendapatkan bahan baku untuk persediaan contoh untuk bahan-bahannya untuk pembuatan tas ini. Itu semua nah sehingga kita totalkan misalkan oh sekian jumlah analisanya bahwa
seperti ini tantangan bagi eksternalnya. Nah, kemudian kelemahannya itu tadi bahwa mungkin eh, ketika saya memproduksi bahan baku mungkin kurang akan saya dapatkan. Nah, kita balik lagi seperti apa ini kelebihannya? Kelebihannya mungkin karena ini banyak yang suka atau banyak yang gemari. Kemudian untuk konsep pengadaannya dari skala ekonomi digital kan bahan bakunya sudah beredar. Artinya karena adanya ekonomi e-commerce ini Bu, atau contoh kalau di pengadaan barang dan jasa itu ada aplikasi e-purchasing. Itu di mana-mana kita bisa temukan. Artinya mengglobalkan sudah ini dunia ini. Misalkan konsep-konsep e-commerce atau pasar digital, itu pematerinya biasa sampai berani mengatakan itu bahwa ternyata kalau misalkan kita sudah memiliki atau mengetahui pemanfaatan teknologi bagi pemasaran, daun kering saja itu bisa jadi uang. Saya ingat cerita dulu waktu saya mau mulai mengambil konsentrasi waktu kuliah S1 itu, Bu. Ada beberapa dosen yang datang kan untuk ini, untuk istilahnya mengajak kita untuk masuk di dalam konsentrasi yang kita pilih. Ada masuk SDM, keuangan. Nah, kenapa saya ambil ini pemasaran? Karena saya tertarik dengan penjelasan, tapi saya lupa itu yang masuk dulu dosennya yang mengajak teman. Dia katakan seperti ini, bahwa pemasaran itu jurusan yang paling bisa membuat orang kaya bila betul-betul dimanfaatkan, istilahnya dimaksimalkan jurusan itu adalah jurusan pemasaran sebetulnya. Pemasaran. Dia kasihkan gambaran, contohnya waktu dia diuji katanya, saya ingat ceritanya itu dia diuji, dia cuma dikasihkan botol, 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 atau botol tapi isinya itu minyak. Satu kelas itu diantarkan ke Palopo katanya di kota Palopo, kemudian diturunkan semua, semua isi kantong itu dilepas semua, dompet apa HP segala. Ujiannya ketika siapa yang berhasil kembali ke Makassar dengan modal bahwa dia mampu menjual itu botol yang dia pegang, terserah ya minyak yang dia pegang. Yang penting dia cukup untuk sewa mobil atau apa, bagaimana caranya dia pasarkan itu untuk sebagai sewa mobilnya naik ke Makassar, itu dikatakan lolos. Itu yang menguji saya untuk tertarik memilih profesi apa ini ke konsentrasi pemasaran. Ya, itu Prof. Saya ambil konsentrasi pemasaran itu yang menjadi tantangan bagi saya itu. Bahwa memang pemasaran itu yang era-era digitalisasi itu kan minggu-minggu lalu saya bahas setiap zaman itu seperti apa, artinya perbedaannya panjang sekali lah kalau misalkan kita bahas ulang lagi anunya setiap zamannya itu. Tapi di era zaman 3.0 dengan pembedanya di era 5.0 itu kan sama-sama menyangkut masalah informasi. Atau ingin saya ulangi ya, pertama kan itu ada zaman batu, kemudian ada zaman itu kan pertanian dengan batu, kemudian ada teknologi apa, ada reformasi industri itu, makanya di Inggris itu ada revolusi industri kedua. Nah, kemudian ketiga itu zamannya informasi. Informasi ini bagaimana teman-teman sudah siapa yang unggul mendapatkan informasi pada saat itu, dia akan unggul di satu pergumulan. Karena kenapa saking masih susah itu yang dikatakan bahwa Android atau ini informasi jadi siapa. Kemudian melangkah ke ekonomi kreatif kelima ini, disinilah ekonomi e-commerce. Bagaimana zaman 3.0 dikaitkan dengan 5.0 ini, sekarang kita yang menggunakan aplikasi tersebut. Artinya kita yang mampu memanfaatkan e-commerce atau pemasaran-pemasaran digital. Nah, itulah mengapa tadi bahwa pemasaran ketika ibu ketakutannya bahwa bagaimana manajemen persediaan ketika melakukan fashion atau di tas ini, itu tadi bahwa kita sebenarnya sudah terhubung secara global kalau kita pahami ini e-commerce ini. Nah, lagi-lagi bahwa dituntut memang untuk harus mampu mengikuti era perkembangan zaman. Kapan kita tertinggal untuk mau berdiam diri atau misalkan secara konvensional, waduh tertinggal kita, Bu. Itu yang disampaikan pemateri secara tegas itu kalau pelatihan-pelatihan UKM, dia bilang daun-daun katanya, karena dia sering malah kadangkala langsung mendaftarkan misalkan mereknya satu usaha yang ikut pelatihan itu. Contoh kami di Tanah Toraja, misalkan ada yang ingin berkunjung atau berwisata, dia coba itu malamnya itu, saya langsung sebut nama saja, Pak Ahyar namanya, malah jauh lebih muda daripada saya itu. Saya dapat pelajaran juga banyak terkait masalah ekonomi digital ini dari beliau itu, karena sering kami panggil sebagai pemateri itu. Jadi dia mengatakan bahwa kadang-kala dia coba untuk sebelum besoknya dia langsung bawa ke materi, misalkan dia cari penjual kacang goreng di Tanah Toraja.
oh ternyata yang ditampilkan di Google atau Google Map itu, wah kadangkala yang ditunjukkan penjual kacang, misalkan atribut di Maros atau apa segala atau di mana, tidak ada di Taraja. Nah, dia tertarik langsung mendaftarkan pelaku-pelaku UKM itu. Disitulah satu anunya untuk keterhubungan daripada informasi itu. Nah, dia mengatakan bahwa saya kalau misalkan lihat daun-daun kering di sini, saya lihat uang itu daun itu. Karena kenapa? Memang di sini kita hambur-hamburkan, tidak ada gunanya. Tapi kita posting di e-commerce atau misalkan di e-purchasing, ada juga di daerah-daerah lain ternyata yang membutuhkan. Itu kan seperti itu keterhubungannya ini masalah penyediaan barang itu. Ternyata misalkan di pelaku kerajinan atau apa membutuhkan atau mani-mani atau sebagai motif-motifnya di tas itu. Ternyata mereka membutuhkan, nah, padahal di daerah kita tidak membutuhkan daun kering itu. Nah, ketika diposting, barulah semua orang, oh, sedangkan daun pisang saja yang kadang-kadang terhambur, oh, dengan adanya era digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi melalui pemasaran, oh, itu bisa menjadi bernilai, menjadi nilai uang. Saya kira itu penjelasan dari kami, Bu. Mungkin Pak Eki mungkin lebih jauh bisa memberikan pandangannya terkait masalah ini karena Pak Eki pernah bergelut di dunia perkopian dan saya tahu perkopian itu disitulah informasi yang betul-betul gampang kita temukan informasi itu di situ. Di situ orang-orang cerdas di situ perkumpulannya orang-orang cerdas itu yang pegiat-pegiat kopi itu. Ya. Terima kasih, Pak. Karena si cawat taruh tesolaku. Si jiluk-jiluk. Karena aku sang calon potaro ke benruan. Itu Kalimantan. Ya, mungkin saya tambahkan lagi ya, itu disitulah tadi saya mengatakan bahwa tempat ngopi itu atau pelaku usaha kopi itu memang disitulah letaknya orang-orang kreatif dan inovatif itu. Seperti yang dibuktikan oleh Pak Eki ini tadi, bagaimana dia menyingkronkan bahwa motor jadul itu bisa jadi contoh dan bagaimana menyikapi tentang curhatan hati ibu Humu untuk menjual barangnya secara persaingan secara ekonomi digital. Artinya seperti ini ya, kita serius. Artinya kreativitas dan inovatif itu menciptakan suatu fleksibilitas. Mengapa saya katakan demikian? Ketika orang mampu menginovatifkan kinerjanya atau idenya, itu kan masuk dalam konteks kategori ekonomi kreatif sebenarnya itu. Itulah tadi mengapa saya katakan bahwa era 4.0 itu adalah ekonomi kreatif, zamannya era 3.0 itu adalah informasi. Dari situlah kita mendapatkan informasi untuk meniru. Contohnya misalkan ATM, analisa, tiru dan kemudian menciptakan. Artinya tidak sulit lagi untuk menemukan ide-ide kreatif. Sudah dibantukan oleh informasi ini di era zaman 3.0 itu yang sudah kita lewati. Kemudian ekonomi kreatif keempat itu. Nah, zaman 5.3.0 itu sudah kita harusnya melakukan sendiri atau terlibat langsung untuk melakukan pemasaran secara e-commerce, digitalisasi. Itulah katakan tadi bahwa kreativitas dan inovatif erat kaitannya dengan fleksibilitas. Fleksibilitas di sini harus mampu kita menyesuaikan terkait perubahan-perubahan keadaan. Nah, itulah di konsep manajemen strategi itu dikatakan kompetensi inti bahasa-bahasanya di dalam yang dikatakan oleh Nudrajat Kuncoro itu yang dalam bukunya bagaimana meraih keunggulan kompetitif yang isi halamannya 370 halaman, dua kali saya ulangi baca, itu mengatakan bahwa fleksibilitas itu tahapan tertinggi dari suatu konsep manajemen. Artinya pemimpin stakeholder atau top manajemen itu bagaimana dia tidak serta-merta bahwa membawakan konsep manajemennya secara kaku, konvensional. Contoh yang tersingkir kan seperti misalkan Nokia ini seperti. Artinya Nokia bagaimana mempertahankan dulunya bahwa dia berhasil mengungguli pasarnya pada saat itu, namun terjadi persaingan sempurna ke depannya. Akhirnya apa? Android berkembang, dia tidak serta-merta ikut bersaing dalam Android, mempertahankan produknya yang lalu. Dan bagaimana sekarang keadaannya Nokia dibanding dengan Oppo, Samsung yang senantiasa ingin ikut berlomba untuk persaingan. Nah, itulah fleksibilitas artinya di dalam yang kami sampaikan ini. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh
Baik. Ya, itu artinya begini, itu kan tadi itu artinya persediaan secara offline ya Bu ya, ditanggapi di sini ya. Kan tadi bagaimana jelasan saya terkait masalah fleksibilitas. Ini lagi